Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa jamin anggaran untuk bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tersedia. Meskipun anggaran BNPB pada 2026 dipangkas lebih dari separuhnya dibandingkan tahun lalu. Purbaya pastikan apabila dana tersebut kurang, Kementerian Keuangan siap mengucurkan tambahan. Kami mohon dibentuk Pak. Di samping ini kali alat besar Pak. Jagung kami semua udah habis Pak. Kami nggak tahu ke depan tahu untuk apa nih Pak. Presiden Prabowo Subianto pastikan adanya anggaran untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden bilang anggaran tersebut berasal dari kebijakan efisiensi yang sebelumnya telah dilakukan. Anggaran juga ditujukan untuk perbaikan jalan hingga jembatan yang rusak akibat diterjang banjir. Kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya bantuan sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan, itu sasaran kita. Anggota Komisi 2 DPR fraksi PKS Mardani Alisera yang kami cuplik dari program Bisnis Talk bilang apa yang dilakukan Presiden Prabowo yang mengunjungi lokasi bencana termasuk memastikan anggaran penanganan bencana patut diapresiasi. Namun tak kalah penting juga soal penetapan bencana nasional. Yang pertama apresiasi, Pak Prabowo langsung datang ke sana dan menyampaikan anggarannya ada, efisiensi jalan, tinggal satu saja. Penetapan status darurat nasional. Kenapa? Karena dalam setiap bencana ada namanya golden time. Lewat itu berat semuanya. Tadi dapat info 600-an yang sudah meninggal. 400 masih hilang. Tapi puluhan ribu itu mengungsi. Dan dari beberapa yang kita... Dari separuhnya, dari 4,92 triliun rupiah pada 2024 menjadi 2,01 triliun pada 2025. Purbaya menegaskan, apabila dana tersebut kurang, Kementerian Keuangan siap mengucurkan tambahan termasuk anggaran rehabilitasi bencana. Anda BNPB masih ada sekian 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambah, kita siap dia menambah dan sudah ada di anggarannya. Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia menanggapi soal anggaran BNPB yang dipangkas lebih dari setengahnya menjadi 2,01 triliun rupiah. Padahal 1,7 triliunnya untuk tanggap darurat. Sementara alarm dunia soal krisis alam sudah terjadi. Dari tadi yang ngomong 2,1 triliun, yang 1,7-nya kan untuk tanggap darurat. Berarti kan sisa sekitar 300 miliar kan ya. Sekarang tahun depan anggarannya akan 400. Berarti dana tanggap 491. Berarti tahun depan tidak akan ada dana tanggap darurat yang 1,7 tadi kan. Padahal alert atau alarm bahwa dunia sudah mengalami krisis itu sudah terjadi. Ini sebenarnya bukan prediksi lama. Saintis IPCC yang tadi disebutkan, yang UNFCCC sudah menyebutkan kalau bumi ini suhunya naik ke 1,5 atau bahkan menembus ke 2, maka kejadian bencana akan naik 8 kali lipatnya. Itu udah di tahun 2023 UNFCCC dari IPCC udah ngomong kayak gitu. Kalau tadi disebutkan bahwa ada sekitar 2.900 bencana, maka pada tahun-tahun berikutnya Indonesia akan secara prediksi akan mengalami 23.000 bencana hidrometeorologi. Di sisi lain, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, bilang kondisi bencana yang dialami wilayahnya sangatlah sulit, sehingga kerja cepat dari kementerian dan lembaga sangat dibutuhkan, karena Pemda tidak bisa bekerja sendiri dalam kondisi genting seperti saat ini. Ini kondisi yang memang benar-benar kondisi sangat sulit. Kemarin ketika Presiden datang, itu kami berharap nanti bisa ditindaklanjutin oleh seluruh menteri. Karena Pak Presiden sudah menyampaikan akan membantu sepenuh hati dan saya yakin komitmen Presiden luar biasa untuk itu. Nah ini tinggal seluruh jajaran aparatur di kementerian, lembaga agar bisa juga cepat membantu menanggulangi. Ini
Baik. Bagi kami persoalannya bukan lagi persoalan seperti bencana biasa. Ini udah luar biasa. Oke. Nah, yang saya khawatir ini dalam 3 hari kondisinya ya tidak tertangani bagus, listrik mati, internet terputus, asupan BBM, LPG, kendala, dan sekarang tuh di SPBU itu mengantri sangat panjang. Sehingga Jadi, udah mendesak kondisinya ya Bang, tarik tuas untuk jadi bencana nasional ini ya? ya saya kalau persoalan bencana nasional itu biarkan itu urusan pemerintah pusat lah. Saya domainnya tidak di situ, tapi saya berharap kita semua bisa cepat bergerak membantu kesusahan masyarakat yang terdampak bencana maupun yang tidak terdampak bencana di Tapanuli Tengah ini. Seperti itu, Bung. Hingga kini, seluruh unsur mulai dari BNPB, Basarnas, kementerian lembaga, hingga pemerintah daerah terus melakukan pencarian korban yang hilang, evakuasi, distribusi logistik, serta pembukaan akses di wilayah terdampak bencana. Dengan semakin gentingnya penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, akankah desakan penetapan bencana nasional yang kian mengemuka akan segera dilakukan? Tim Liputan, Kompas TV. Kerugian ekonomi akibat banjir di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperkirakan mencapai 68 triliun rupiah. Lalu dari mana angka ini muncul dan apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menjawab kerugian ini? Kita akan langsung berbincang dengan narasumber melalui sambungan Zoom. Ada Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyos, dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Partai Golkar, namun masih menunggu hingga saat ini. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi, Mas Bima. Baik, kami akan terus mencoba untuk menghubungi Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyos. Selamat pagi, Mas Bima. Baik, kami akan mencoba kembali terhubung dengan Direktur Eksekutif Selyos, Mas Bima Yudhistira. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi, Mas Bima. Apakah sudah terdengar suara dari studio? Baik, Mas Bima. Baik, Mas Bima, selamat pagi. Dengan Okta di studio, Mas Bima. Apakah sudah terdengar? Tes. Ya. Baik, kami akan mencoba terlebih dahulu terhubung dengan Mas Bima Yudhistira, tetapi saudara, kami harus jeda sejenak, tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis, saudara, dan kita akan membahas bersama dengan Direktur Eksekutif Selyos, Mas Bima Yudhistira. Mas Bima, tadi kita bicara soal bagaimana taksiran dari kerugian yang bisa ditanggung akibat dari bencana ini. Prediksi bencana banjir di Sumatera bisa menyebabkan kerugian ekonomi 68,67 triliun rupiah. Dari mana muncul angka ini? Gimana hitung-hitungannya, Mas Bima? Iya, tentunya kita melihat bahwa dampak dari bencana banjir ini memang akan terus berlanjut dan semakin besar. Artinya kerugian yang ditaksir 68 triliun itu adalah data per 30 November tahun 2025. Dan ada beberapa indikator yang kita lihat, salah satunya adalah kerusakan rumah penduduk, berapa biaya untuk melakukan rehabilitasinya atau rekonstruksi perumahan, kemudian dari jembatan-jembatan yang rusak parah, rusak sedang, ada juga jalan yang terputus, jalan yang rusak, kemudian yang paling besar juga adalah kehilangan dari pendapatan masyarakat, bahkan juga di dunia usaha. Ini ada hubungannya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari eskalasi dampak dari banjir ini areanya sangat luas, kemudian kerugian materialnya cukup besar. Nah, itu coba kita hitung. Sehingga kita dapatkan angka per provinsi, tapi juga angka secara nasional 68 triliun. Ini artinya angka secara nasional, karena saling terhubung, rantai pasoknya, logistiknya, pendapatan masyarakat. Di Jawa pun juga terdampak nih, dengan adanya banjir bandang yang ada di Sumatera, di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Nah, tapi kemudian dari hasil hitung-hitungan tadi, sebenarnya poin yang ingin disampaikan adalah ini bencananya sangat besar.
melakukan misalnya upaya-upaya antisipatif ataupun upaya untuk menagih kepada mereka yang menyebabkan bencana ekologis berupa banjir. Siapa mereka yang terlibat dalam pembalakan, mereka yang terlibat dalam alih fungsi hutan, alih fungsi lahan, kemudian pertanggungjawaban secara lingkungan, pengawasannya juga kurang. Nah, sehingga ini angkanya ke depan akan bisa lebih besar lagi dari 68 triliun. Nanti kita akan hitung secara berkala dengan data-data terbaru yang akan dikumpulkan. Oke, penegasan Mas Bima, artinya itu kan data per 30 November dan ini sudah masuk Desember, bisa lebih besar lagi yang akan ditanggung secara nasionalkah atau hanya secara regional? Ini penjelasannya gimana Mas Bima? Iya, jadi bencana yang terjadi di suatu daerah, apalagi kalau melihat ya di Sumatera Utara ini kan ada hub dari industri, di situ pusat dari industri pengolahan, sehingga efek yang terjadi di Sumatera jangan hanya dilihat pada 3 provinsi saja, tapi efeknya justru mengganggu ekonomi secara nasional. Bahkan di kuartal keempat ini kan seharusnya kita panen raya nih. Panen raya dalam artian ada momentum musiman Natal Tahun Baru. Orang udah siap untuk transportasi, siap untuk rekreasi, siap untuk melakukan berbagai experience ekonomi. Tapi begitu terjadi bencana, ini banyak hambatan yang membuat permintaan masyarakat, dunia usaha juga terdampak. Jadi banyak yang nggak bisa merayakan momentum Natal Tahun Baru ini untuk mendongkrak produktivitas, mendongkrak pendapatan. Nah, inilah yang menyebabkan nggak bisa dilihat dari 3 provinsi terdampak, tapi secara nasional ini saling terkait dan efeknya sangat besar. Berarti memang ada efek turunannya dari bencana ini tidak hanya di 3 provinsi saja. Mas Bima, tadi kita bicara soal bagaimana taksiran dari kerugian itu, tapi kita bicara soal bagaimana dugaan penyebabnya. Seberapa besar sebetulnya peran tambang dan juga sawit terhadap bencana di Pulau Sumatera? Ya, sejak awal kita melihat ya bahwa bencana ini hanya menunggu waktu. Dan memang yang paling disesalkan adalah semua prediksi terkait dengan bencana iklim, bencana ekologis ini seolah menjadi satu momen di mana kita harus melihat ke belakang. Siapa sebenarnya yang menjadi penyebab alih fungsi lahan, menyebabkan hutan tidak mampu menyerap air dengan baik, merubah daerah aliran sungai misalnya. Ada beberapa indikasi. Yang pertama adalah pembukaan ekspansi lahan dari tambang, dari sawit. Nah, 2 ini yang paling banyak menyebabkan terjadinya bencana ekologis di Pulau Sumatera. Jadi kalau dilihat Aceh itu ada batu baranya, ada juga pertambangan emas skala besar juga. Sawitnya juga cukup besar di Aceh, apalagi di Sumatera Utara. Setidaknya ada 1,3 juta hektar pembukaan lahan sawit. Kemudian batu bara juga ada di Sumatera Utara, ada tambang emas juga, dan mineral lainnya. Nah, ini tidak ada semacam uji pada saat AMDAL, jadi Kementerian LHK saya kira juga perlu kemudian dimintai pertanggungjawaban, karena tidak ada uji yang tepat pada saat melakukan analisis dampak lingkungan. Daya dukung, daya tampung lingkungan itu selalu dikalahkan oleh adanya perizinan untuk menciptakan lapangan kerja, klaimnya. Padahal kalau sedang ada bencana begini, lapangan kerja mana yang ada? Kemudian bisa mendorong perekonomian secara regional. Jadi klaim-klaim itu menjadi klaim yang utama sehingga analisis dampak lingkungannya tidak dilakukan secara benar dan baik. Kemudian ada beberapa pembukaan lahan yang juga sudah diingatkan oleh masyarakat akan menyebabkan bencana ekologis. Kita juga pada saat itu melakukan satu kajian ya terkait dengan salah satu perusahaan, inisialnya adalah TPL di Sumatera Utara, karena permintaan dari komunitas gereja pada waktu itu. Jadi kita coba melakukan analisis, ternyata dibandingkan manfaat lapangan kerja, manfaat yang dirasakan bagi ekonomi Sumatera Utara maupun spesifik di daerah tempat beroperasinya izin, itu nggak sebanding dengan kerusakan secara ekologis yang terjadi. Sehingga silakan. Ya, sehingga kalau kita lihat antara benefit dibandingkan dengan cost atau manfaat dibandingkan dengan biaya, ini makin timpang. Jadi bencana ini sebenarnya hanya akumulasi ya dari pembiaran izin-izin, apalagi yang sifatnya adalah konsesi-konsesi yang baru diberikan atas nama ketahanan pangan dan juga ketahanan energi. Jadi sawit itu selalu mendapat perlindungan dalam konteks, ini mendukung ketahanan pangan. Ada lagi biodiesel untuk mendukung ketahanan energi. Tambang apalagi, tambang itu merambah hutan atas dasar untuk
mendorong ketahanan energi yang sebenarnya banyak opsi-opsi alternatif ekonomi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dibandingkan terus membuka luasan lahan untuk sawit kemudian pertambangan. Artinya gini, Mas Bima menangkap bahwa proseduralnya itu nggak beres dong Mas sejak awal, atau dibandingkan itu dengan daya dukung yang sudah ada, PR-nya siapa kira-kira Mas? Ya ada beberapa ya, beberapa teman-teman yang melakukan analisis itu kan menitik beratkan pada 3 menteri yang terlibat di sini ya. Jadi ada Menteri Kehutanan, Menteri LHK Lingkungan Hidup, satu lagi ini terkait dengan Menteri sebenarnya Pertanian. Kenapa? Karena memang ada hubungannya. Nah, ini ketiga ini kaitannya Menteri Pertanian adalah pembukaan lahan dalam konteks swasembada pangan. Salah satunya sawit dan food estate. Kemudian Menteri Kehutanan ini ada kaitannya dengan pertambangan juga. Mereka juga lalai dalam melakukan analisis, melakukan pengawasan, bahkan pemberian izin. Bahkan di awal tahun kita juga cukup kaget ada 20 juta hektar hutan yang akan dilepas ya atas nama ketahanan pangan dan ketahanan energi. Jadi preteksnya selalu pada ketahanan pangan dan ketahanan energi. Tapi satu lagi saya tambahkan selain analisis 3 menteri ini, satu lagi adalah Menteri SDM yang tentunya menjadi orang yang paling bertanggung jawab terlepas izinnya diterbitkan pada waktu dia menjabat ataupun sebelumnya. Tapi yang jelas melekat fungsi pengawasan yang tidak dilakukan secara optimal. Bahkan ada pembukaan lahan untuk berbagai jenis tambang di saatnya. Sebenarnya konteks ekonominya adalah di saat harga-harga komoditas sekarang sedang turun. Jadi yang mau dikejar adalah volumenya. Yang dikejar adalah kenaikan produksi batu baranya. Kenaikan produksi emasnya untuk menutup jatuhnya harga komoditas di level internasional. Dan ini memicu deforestasi skala besar. Oke, Mas Bima, kalau tadi dikatakan ini pada akhirnya pembukaan lahan besar-besaran bisa menimbulkan kerugian, gimana dengan bagi hasil perkebunan sawit dan juga minerba? Apakah meskipun bagi hasilnya bisa dikatakan misalnya besar begitu, apakah perlu juga soal adanya moratorium izin tambang dan sawit? Karena ini juga ada desakan juga begitu soal bagaimana moratorium ini. Ya kita cek ya di data Kementerian Keuangan terkait dengan dana bagi hasil yang diberikan terutama ke Provinsi Aceh, kemudian Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hampir sebagian besar baik dana bagi hasil terkait dengan mineral batu bara maupun terkait dengan perkebunan sawit, 2 jenis komoditas ini itu tidak memberikan pendapatan pada daerah yang signifikan dibandingkan dengan kerugian akibat bencana yang ditimbulkan. Jadi bahkan uang itu dalam 1 tahun terakhir itu tidak mampu melakukan rehabilitasi perumahan atau hunian. Bahkan untuk memberikan hunian darurat aja mereka nggak mampu tuh dari dana-dana ini. Jadi wajar banyak pemerintah daerah akhirnya kesal juga. Sudah dana bagi hasilnya nggak seberapa, alamnya rusak, biaya bencana ditanggung oleh pemerintah daerah. Sekaligus juga kalau dilihat ekonomi jangka panjangnya butuh rekonstruksi cukup besar uangnya. Jadi nggak bisa mengharapkan dari komoditas-komoditas ini. Nah itu jadi pelajaran pentingnya. Satu lagi adalah Pemda merasa bahwa ada efisiensi yang signifikan dari sisi dana tanggap darurat bencana. Di beberapa institusi yang mengurus soal bencana terjadi efisiensi. Jadi mereka ngelihat ini memang nggak serius, padahal sudah jelas Indonesia adalah negara rawan bencana, plus ada tekanan ya dari sisi pembukaan lahan skala besar yang memicu bencana ekologis. Jadi bencananya jadi banyak, ada ring of fire, ada bencana ekologis, dan itu membuat anggaran dari pemerintah daerah jelas nggak cukup. Kalaupun dari sawit dan tambang itu nggak akan mampu menutup kerugian-kerugian terhadap bencana. Nggak akan mungkin 3 daerah itu bisa menutup kerugian 68 triliun hanya dari pendapatan tambang dan sawit. Jadi bukan itu jawabannya. Oke, Mas Bima tadi juga sempat menyebut ada 3 kementerian yang memang bisa dikatakan paling bertanggung jawab atas bencana ini. Lantas perbaikan apa yang perlu? Kemudian juga dorongan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat terutama? Karena tadi bisa dikatakan itu data 68,67 triliun itu perkiraan kerugiannya itu baru November aja. Belum tahu kita nanti ketika di Desember berapa banyak yang harus ditanggung. Ya, kita memberikan rekomendasi pada prinsipnya adalah prinsip untuk menjaga hutan secara permanen.
Sehingga moratorium izin pertambangan sawit dan juga moratorium terkait dengan alih fungsi lahan hutan itu wajib dilakukan dulu. Tapi bukan berarti mereka yang sudah punya izin baik pertambangan maupun sawit itu dibebaskan dari kompensasi. Jadi ada istilahnya namanya polluter pay principle. Jadi siapa yang menyebabkan bencana ekologis itu wajib membayar kompensasinya. Kita nggak punya instrumen windfall profit tax. Jadi ketika harga komoditas lagi naik, itu nggak ada pajak tambahan karena perusahaan menikmati anomali profit. Kita nggak punya pajak spesifik untuk bea keluar di beberapa komoditas, diberikan insentif-insentif. Jadi kita harus memungut juga, meminta pertanggungjawaban selain administratif, sanksi. Tapi ke depan ini pemerintah perlu memajaki lebih besar lagi perusahaan-perusahaan ekstraktif. Karena ongkos bagi lingkungannya yang ditanggung adalah seluruh rakyat Indonesia. Ibaratnya dia yang dapat untung, tapi seluruh rakyat dari Aceh sampai Papua akhirnya menanggung kerugian dari bencana ekologis secara nasional. Oke, ini bisa jadi warning juga untuk pemerintah, harus lihat tidak hanya soal bagaimana produktivitas tapi juga daya dukung lingkungan, karena kalau dilihat sekarang bencana juga sudah terjadi, ini yang perlu diperbaiki bagaimana tadi soal rehabilitasi, rekonstruksi dan juga bagaimana tanggung jawab terkait dengan kehilangan pendapatan dari masyarakat. Terima kasih Direktur Eksekutif Selyos, Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih.